Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Alfiwani Juliaranti dengan nomor BP 1910952006 dari kelas rangkaian listrik 2 TEC. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan jawaban saya pada kuis 2. Adapun soal yang pertama adalah tentukanlah daya sesaat di resistor 1 ohm pada gambar di samping saat T sama dengan 0, T sama dengan 1 second, dan T sama dengan 2 second. Jika Vs ini sama dengan A 10 volt, B 10 sin 2T volt, C 10 sin dalam kurung 2T ditambah 13 volt, dan D 9E pangkat min T volt. Penyelesaiannya yaitu soal yang A, yaitu Vs pada saat Vs sama dengan 10 volt. Pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan T sama dengan 2, daya pada resistor 1 ohm adalah sama. Kenapa sama? Karena nilai Vs-nya di sini berbentuk variabel angka, yaitu 10 volt, bukan fungsi. Jadi pada saat T berapapun dayanya adalah sama. Kemudian kita mencari dayanya dengan rumus Vs kuadrat per R dengan rumus biasa. Tapi saat Vs ini kita masukkan angkanya, yaitu Vs-nya adalah 10 volt. Kemudian kita bagi dengan 5 karena di sini kan ada dua resistor. Jadi kita tambahkan saja 4 tambah 1 yaitu 5. Berarti Vs-nya adalah 10 per 5. Vs kuadrat berarti 10 per 5 itu sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat per 1 sama dengan 4 watt. Kemudian soal yang B adalah Vs sama dengan 10 sin 2T. Langkah pertama kita mencari dulu tegangan pada 1 ohm ini dengan memakai rumus pembagi tegangan, yaitu 10 sin 2T dikali dengan 1 dikali dengan resistor satunya per 5, yaitu jumlah antara resistor 4 ohm dan 1 ohm yaitu 5. Berarti 10 sin 2T dikali 1 per 5 itu sama dengan 2 sin 2T volt. Kemudian baru kita mencari saat T sama dengan 0, tegangan di 1 ohm itu berarti 2 sin T, tapi karena T nya sama dengan 0 berarti 2 sin 0. 2 sin 0 berarti sama dengan 0 volt. Kemudian kita mencari daya pada 1 ohm itu saat T nya sama dengan 0, berarti V kuadrat T per R itu sama dengan V kuadrat T nya tadi adalah kita dapatkan 0 dibagi dengan 1, yaitu sama dengan 0 watt. Kemudian saat T sama dengan 1, kita cari dulu tegangan di 1 ohm nya, berarti 2 sin 2T sama dengan 2 sin 2, kita masukkan T nya yaitu dengan 1 second, berarti 2 sin 2 itu sama dengan 0,0698 volt. Adapun dayanya yaitu PT itu sama dengan V kuadrat T per R. Kita telah dapatkan tadi tegangannya, yaitu pada 1 ohm itu adalah 0,0698. Kemudian kita kuadratkan dibagi dengan 1. Dapatkanlah hasilnya 4,87 miliwatt. Kemudian saat T sama dengan 2 second, berarti kita mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 2 second, berarti 2 sin 2T. T nya kita ganti dengan 2 second, berarti hasilnya adalah 2 sin 4, yaitu 0,14 volt. Kemudian kita mencari daya pada 1 ohm saat T sama dengan 2 second, berarti kita langsung masukkan saja tegangan yang telah kita dapatkan tadi pada 1 ohm tadi saat T sama dengan 2 second dikuadratkan dibagi dengan resistornya itu 1, berarti 0,14 kuadrat per 1 sama dengan 19,46 miliwatt. Kemudian soal yang C yaitu Vs nya adalah 10 sin 2T ditambah 13 derajat volt. Langkah yang pertama, kita juga mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm. Tegangan pada 1 ohm ini berarti 10 sin 2T ditambah 13 derajat dikali dengan 1 per 5. Ini adalah rumus pembagi tegangan sama dengan rumus yang kita pakai pada soal yang B tadi. Sehingga didapatkanlah tegangan pada resistor 1 ohm itu adalah 2 sin dalam kurung 2T ditambah 13 derajat. Kemudian baru kita cari saat T sama dengan 0, kita mencari terlebih dahulu yaitu tegangan pada 1 ohm nya. Berarti tegangan 1 ohm
sesaat itu berarti 2 sin 2T ditambah 13. Jadi kita masukkan T-nya sama dengan 0, berarti tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 0 berarti 2 sin 2T, berarti 2 dikali 0 berarti 0, berarti 2 sin 13 derajat adalah 0,45 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus daya, yaitu daya pada 1 ohm saat T sama dengan 0, berarti kita langsung masukkan saja tegangan telah kita dapatkan tadi, yaitu 0,45 kuadrat dibagi dengan resistornya 1, itu sama dengan didapatkan 0,202 watt. Kemudian saat T sama dengan 1 second, berarti kita mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 1, hingga didapatkanlah 0,815 volt. Kemudian kita cari dayanya, yaitu daya pada 1 ohm saat T sama dengan 1 second yang telah kita dapatkan tadi. Tegangannya berarti tegangannya dikuadratkan dibagi dengan R, berarti 0,18 kuadrat dibagi 1 sama dengan 0,268 watt. Kemudian langkah selanjutnya saat T sama dengan 2 second, berarti kita sama seperti yang tadi, kita mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 2. Kita memasukkan saja T-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 13 berarti sama dengan 17 derajat, berarti 2 sin 17 derajat adalah 0,58 volt. Kemudian kita masukkan ke rumus dayanya, yaitu daya pada 1 ohm saat T sama dengan 2 berarti V kuadrat T per R. Kita telah dapatkan tadi tegangan pada 1 ohm saat T-nya sama saat 2 second adalah 0,58 per R. R-nya ini adalah 1, berarti jawabannya adalah 0,34 watt. Kemudian soal yang D, yaitu V-nya adalah 9 E pangkat min T volt. Berarti kita cari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohmnya dengan rumus pembagi tegangan sama dengan yang tadi, berarti 9E pangkat min T dikali 1 per 5, jadi sama kita dapatkan 1,8 E pangkat min T volt. Kemudian baru kita cari saat T sama dengan 0, berarti kita harus mengetahui dulu tegangan pada 1 ohm tersebut saat T sama dengan 0, yaitu berarti 1,8 volt. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus daya, yaitu daya pada 1 ohm saat T sama dengan 0, berarti daya pada 1 ohm saat T sama dengan 0 telah kita dapatkan tadi dibagi dengan resistornya, itu dengan 1, berarti 1,8 kuadrat dibagi 1 sama dengan 3,24 watt. Kemudian saat T sama dengan 1, sama seperti yang tadi, kita mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 1, itu didapatkan 0,662 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus daya, tegangannya yang tadi dikuadratkan, tegangan telah kita dapatkan tadi dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R, sehingga didapatkanlah hasil 0,438 watt. Kemudian saat T sama dengan 2, kita mencari terlebih dahulu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 2, sehingga didapatkan adalah 0,244 volt. Kemudian baru masukkan lagi ke dalam rumus daya, yaitu tegangan yang didapatkan tadi, itu tegangan pada 1 ohm saat T sama dengan 2 dikuadratkan dibagi dengan R, sehingga didapatkanlah hasilnya 0,593 miliwatt. Kemudian soal yang nomor 2, itu tentukanlah arus rata dan arus efektif dari gambar di bawah ini. Cara menyelesaikannya yaitu kita mencari F rata-ratanya dengan rumus 1 per T integral 0 sampai T dari Ft dt. Berarti T-nya ini adalah T-nya di sini berarti periode rata-rata, berarti ini kan 0 sampai 12, berarti rata-ratanya adalah 6, berarti 1 per T berarti 1 per 6, 0 sampai 6 IT. Ft ini kita ganti menjadi IT dt. Kemudian kita tinggal masukkan saja, itu sama dengan 1 per 6 dalam kurung. Di sini kan ada 2 kali gelombang, berarti
kita hanya masukkan berarti dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, dan 4 sampai 6. Berarti 1/6 dalam kurung 0 sampai 2 integral 0 sampai 2 dari min 2. Kita dapatkan di sini min 2-nya adalah dari 0 sampai min 2 ini, itu berarti kotak yang ini atau garis yang ini, dt ditambah 2 integral 2 sampai 4 integral ini 2 sampai 4 dari 1-nya berarti yang ini arusnya dt, kemudian ditambah dengan 4 sampai 6 integral 4 sampai 6 berarti 4 sampai 6 dari ini kan berarti tepat di garis 0, berarti 0 dt. Kemudian kita kalkulasikan sehingga didapatkanlah 1/6 dalam kurung min 2 T 0 sampai 2 ditambah T 2 sampai 4 ditambah 0, berarti 1/6 dari min 2 dikali 2 ditambah 2, berarti didapatkanlah I rata-ratanya adalah min 1/3 ampere. Kemudian IF nya berarti IM dibagi per akar 2, berarti 2 per akar 2 berarti 1,414 ARMS. Kemudian ada pun soal nomor 3, yaitu buatlah daya kompleks S dalam bentuk polar dan tentukanlah faktor daya yang dihasilkan dari gambar berikut. Di sini diketahui bahwa dayanya adalah 3, yaitu ini daya 3, Q-nya itu 1,5, ini adalah 1,5. S itu sama dengan P ditambah JQ, berarti kita langsung masukkan saja P-nya 3, J 1,5 volt ampere. Berarti kita ini kan dalam bentuk persegi atau rektangular, kita ubah menjadi polar, sehingga S adalah sama dengan 3,354 dengan sudutnya 26,565 derajat volt ampere. Kemudian adapun daya faktornya itu cos theta sama dengan cos tetanya itu 26,565 derajat, yaitu sama dengan 0,894. Sekian yang dapat saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Jika ada salah dan janggal dalam saya menjelaskan, mohon maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.